也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管它被怀疑被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的假梦里，所有挣扎破出了芽。你在哪里？微笑看我，温柔地说，来吧，别害怕。 Di hadapan Romo Pandita, para saksi serta para umat yang hadir di sini, saya Yogi Sugianto dengan tulus hati memilih engkau Fania Wijaya menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan di sakit, dalam suka maupun duka. Saya tetap mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Akan bersama-sama mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Di hadapan Romo Pandita, para saksi serta umat yang hadir di sini, saya Fani Hadi Wijaya dengan tulus hati memilih engkau Yogi Sugianto menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dalam suka maupun duka. Saya tetap mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Akan bersama-sama mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Baik, saatnya kewajiban saya sebagai Romo Pandita yang sudah memberikan pemberkahan berkali-kali kepada Yogi dan Fani, yaitu memberikan pesan perkawinan. Tentu juga boleh didengarkan yang lainnya untuk merefresh yang sudah jadi pengantin, merefresh pesan-pesan dari Sang Buddha yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Pertama-tama selamat kepada Yogi Sugianto dan Fani Hadi Wijaya yang sudah selesai melaksanakan pemberkahan perkawinan atau pernikahan pada siang hari ini di Dhammasala di daerah Dhammasundari. Tentu juga kalian berdua punya keinginan kuat, bercita-cita luhur membina rumah tangga yang hitaya sukaya, yaitu rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Kita semua tidak hanya mempelai berdua tentu mengharapkan kehidupannya hitaya sukaya, kehidupannya sejahtera, kehidupannya bahagia.
Namun bagaimana supaya kita tetap sejahtera dan bahagia menurut Dhamma Sang Buddha? Tentu tidak hanya berharap, tidak hanya berdoa, tidak hanya memohon dan meminta-minta supaya sejahtera bahagia, supaya hidayah sukaya. Tentu kita harus membuat sebab-sebabnya. Kita harus membuat jalannya. Kita sendirilah yang membuat, menabur benih-benihnya, bibit-bibitnya. Karena siapa yang menanam, yang menabur benihnya, maka dialah yang akan memetik buahnya. Menanam bibit yang manis akan memetik buah yang manis pula kemudian hari. Maka kalau mengharapkan hidayah, mengharapkan kesejahteraan, banyak rezeki, makmur, murah rezeki, itu tentu jadi cita-cita yang baik. Karena dengan rezeki, dengan kecukupan, maka kehidupan akan lebih mudah. Berbuat baik juga akan lebih mudah. Maka kalau kita ingin murah hati, kalau kita ingin murah rezeki, sebabnya apa? Benihnya apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus murah hati, punya kemurah hatian, atau punya caga, suka berdana, suka menolong, suka membantu. Jangan lupa berdana membantu, mensupport kedua orang tuamu. Pada leluhur-leluhurmu yang sudah tiada, janganlah dilupakan. Berdana menyokong orang tua yang masih ada, ataupun orang tua yang sudah tiada. Mami Yongki sudah tiada, Ibu Widya sahabat kami, jangan dilupakan juga. Walaupun sudah lama pergi meninggalkan kita, kita bisa melakukan pelimpahan jasa, persembahan jasa baik kepada dia, mengingat kebaikannya di masa hidupnya dan jasa besarnya sudah melahirkan kalian, melahirkan Yongnya. Maka kalau kita ingin murah rezeki, makmur, sejahtera, hidayah tadi, buatlah, berusaha menabur benih kebaikan sebanyak-banyaknya, menabur kemurah hatian, menyumbang, berdana, menyokong perbuatan sekecil apapun, taburlah benih sebanyak-banyaknya. Menabur bermurah hati tidak harus dengan materi, bisa dengan pikiran, dengan saran-saran yang baik, atau juga bisa dengan tenaga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian tentu saja tidak hanya ingin sejahtera, makmur, bahagia secara materi, tentu juga ingin sejahtera batin. Dan juga yang kedua ingin sukaya, hidayah sukaya, suka, bahagia. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Semua ingin bahagia. Maka saya juga berharap perjalanan bahtera rumah tangga Yongki dan Fani akan berjalan dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana caranya bahagia? Yang pertama tadi sudah Yongki dan Fani ucapkan dengan ketulusan hati, yaitu melaksanakan sila atau moralitas. Karena dengan kita melaksanakan sila, kita memagari diri kita, pagari dirimu, supaya tidak keluar pagar di mana kehidupan ini begitu berbahayanya. Maka dengan kita berjanji bertekad melaksanakan 5 sila, maka lebih aman selamat kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak selingkuh, kita tidak berbohong, kita tidak mabuk, maka kehidupan akan lebih bahagia, lebih ringan. Bayangkan kalau kita mungkin melakukan pembunuhan sekecil apapun, tentu ada ganjalan dalam hati kita, tidak ringan hati kita. Demikian pula kalau kita mengambil barang yang tidak diberikan, tentu ada ganjalan di dalam hati kita, ada beban yang menghantui, membebani hati kita, sehingga kita tidak bahagia. Apalagi yang sila ketiga, ini sangat penting untuk Yongki dan Fani, yaitu untuk menjaga kesetiaan. Jangan selingkuh, jangan serong kanan, serong kiri, setialah pada pasanganmu, puaslah pada pasanganmu.
Dengan begitu maka hidupmu akan bahagia. Tidak ada beban, tidak ada rahasia di antara kalian berdua. Demikian pula jagalah kata-kata kalian berdua dengan senantiasa menjaga, tidak hanya menjaga kejujuran, tetapi jagalah nada bicara, intonasi bicara, volume bicara kalian berdua. Karena itu mempengaruhi juga bagaimana kita mendapatkan ketenangan di dalam hati kita, batin kita. Tentu jangan lupa hindarilah, jangan mabuk. Kalau sudah mabuk, sadar kita lemah, sila yang lainnya bisa kita langgar. Kita bisa berbohong dengan mudah, bisa memaki-maki dengan mudah, bisa selingkuh dengan tanpa dosa, dengan mencuri tanpa rasa salah, atau melakukan penganiayaan atau kekerasan dengan tanpa kesadaran. Maka jagalah sila dengan baik. Kemudian tentu saja kalau ingin bahagia, jagalah pikiran. Jagalah pikiran senantiasa di sini dan saat ini. Kalau hari ini, siang hari ini kita duduk di Dhammasala Dhamma Sundara, maka letakkanlah pikiranmu di sini. Kita seringkali berada di sini, tapi pikirannya di tempat lain dan di waktu yang lain. Menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti terjadi. Maka senantiasa berlatihlah mengarahkan pikiran di sini dan saat ini. Kemudian jangan overthinking, jangan membebani pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Jangan semuanya dipikirkan, jangan 24 jam selalu berpikir membebani pikiran kita sampai tidak bisa tidur, sampai kurang tidur. Pikirkanlah yang perlu dipikir, letakkanlah yang tidak perlu dipikirkan. Maka itu adalah salah satu jalan supaya kita tenang dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi janganlah membebani pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Kemudian jangan lupa juga sebagai umat Buddha baca parita. Itu akan membuat kita bahagia, membuat kita tenang. Ya, ada beberapa parita seperti parita Brahmawihara. Sering-seringlah kalian baca, renungkanlah, bukan sekedar dibaca. Semoga saya bahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani, bebas dari derita batin. Semoga saya mendapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Isilah hatimu dengan kata-kata cinta kasih itu. Maka kalau hati kita sudah penuh cinta kasih, tidak ada ruang sedikit pun di dalam hati kita tersisa bisa menyelinap kekotoran batin berupa apa? Berupa keserakahan, berupa ketidaksukaan, berupa kemarahan, berupa kebencian, berupa iri hati. Semuanya tidak ada, karena hati kita sudah dipenuhi dengan cinta kasih atau metta. Kemudian setelah penuh hati kita, maka kita bagikan pada pasangan kita, pada keluarga kita, bahkan pada semua makhluk. Kita harapkan pasangan kita bahagia, bebas dari derita. Kita harapkan keluarga kita bahagia, bebas dari derita. Dan jangan lupa, yang terakhir pesan saya adalah sebagai umat Buddha, Sang Buddha itu mewariskan pada kita untuk menyediakan waktu, menenteramkan hati kita, mengheningkan pikiran kita, yaitu dengan meditasi. Ya, meditasi ini sangat berguna, sudah diwariskan Sang Buddha, tapi banyak umat Buddha yang tidak melaksanakannya, bahkan umat lain yang mempraktekkannya. Dengan meditasi, kalian akan lebih siap mental menghadapi permasalahan kehidupan. Kehidupan bahtera rumah tangga yogi dan fani tentu tidak selamanya bahtera rumah tangga akan mengarungi lautan luas yang indah, bermandikan matahari terbit. Tetapi kadang-kadang nanti juga akan ada ombak, ada riak dalam kehidupan kalian.
maka saat itulah latihan meditasi akan membantu kalian. Membantu apa? Anda akan bisa merespon permasalahan dengan lebih sabar, lebih tenang, dan lebih jernih. Tidak mudah bingung, tidak mudah panik, tidak gumunan, tidak kagetan, tetapi tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Dengan ketenangan, dengan kejernihan, maka akan ada solusi, ada keputusan yang baik di dalam menghadapi permasalahan sebesar apapun. Kalau ada masalah, ingatlah pesan orang tua kita, janganlah kririan dijadikan grojokan. Janganlah masalah yang kecil dijadikan besar, dibesar-besarkan, didramatisir sehingga menjadi grojokan atau menjadi seperti air terjun. Itu saya kira pesan saya. Jangan lupa juga senantiasa supaya bahagia jagalah kerukunan, karena rukun agawi santoso, terang agawi Buddha. Artinya kalau Anda berdua hidup rukun, maka akan jadi kuat dan bahagia. Kalau tidak rukun, akan bubar. Selamat pada Yogi dan Fani. Sekarang kalian sudah menjadi dua pribadi yang berbeda, tetapi sudah bersatu menjadi satu ikatan perkawinan. Kalau kalian dapat menjalani kehidupan ini, berumah tangga ini dengan baik, maka dua pribadi yang berbeda akan menjadi sinergi. Tetapi kalau tidak mampu menjaganya, dua yang berbeda ini akan menjadi tragedi. Saya tentu mengharapkan Yogi dan Fani bisa menghasilkan sinergi, menjadi rumah tangga yang bahagia, yang kuat, yang sukses, yang hitaya, sukaya. Demikian Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.